di dalam undang-undang ini, ya ini perlu jelas, itu sebetulnya ada memandatkan bahwa program jaminan pensiun ya dan program jaminan hari tua JHT. Di mana untuk jaminan pensiun itu dibayarkan oleh APBN melalui skema. Tapi akibatnya tadi disampaikan, saya minta konfirmasi, justru yang dana dari THT itu, ya kan selalu dalam tanda kutip nggak fully funded kan, betul nggak? Minta konfirmasinya. Betul, betul. Jadi Bapak ngambil yang dari akumulasi iuran atau dari mana? Tetap dari THT, Pak. Funded. Enggak. Nah, itu berarti kan perlu disampaikan itu. Konsekuensi ke depannya gimana? Ya. Nah, ini kan karena ini kan akan nambah terus nih, Pak. Iya, jadi konsekuensinya itu kalau klaim rasio masih seperti ini, antara iuran sama beban itu jomplang ininya, angkanya, itu pasti kedepannya akan berpengaruh sama sustainability di Taspen. Itulah yang perlu disampaikan sebetulnya dengan skema ini, gitu loh. Ini maksud saya. Jadi ini menyangkut isu sustainability sekali. Pertama ada dua yang di sustainability-nya dari APBN. Ya APBN kan akan nambah terus nih bayaran yang masih iuran pasti tadi dan sustainability-nya Bapak untuk memenuhi kewajiban di atas. Nah ini saya kira mungkin dua poin utama ini sangat penting harusnya disampaikan ini Pak Prima. Jadi isu kritikalnya di situ sehingga memang program reformasi ini sangat segera untuk dituntaskan. Itu. Terus yang terakhir ini saya tadi menggarisbawahi apapun juga yang dilakukan transformasinya di tempatnya Pak Prima. Saya cuma satu aja concernnya Pak. Apa lesson learn yang diterima oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Bapak dalam pengawasan Taspen dan Asabri ini Pak. Kan kalau kita lihat organ good corporate governance-nya kan luar biasa. Pengawasnya Taspen ada berapa banyak Pak? Diperiksa juga oleh OJK kan? Ya kan? Ada juga khusus termasuk di situ ada lembaganya, organnya itu selain punya SPI, selain punya ini ada Dewan Pengawas juga kan? Di situ Kementerian. Kenapa kok kejadian ini masih terjadi? Itu sebetulnya yang utama yang mesti harus disampaikan dan dengan katakanlah segala upaya tadi bahwa dipastikan ke depan itu tidak akan terjadi. Itu sebenarnya yang paling penting. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Demikian pertanyaan saya, ada beberapa pertanyaan Pak, sedikit saja Pak. Minta tolong yang slide nomor 5 dari Pak Prima, dari Pak Dirjen. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11, Pak Prima dan Direksi PT Taspen. Yang pertama, saya ingin mengingatkan, ya ini lewat Kementerian Keuangan, ya ini ada Dirjen Anggaran, bahwa hasil rapat RDP kita antara Dirjen Anggaran dan Kepala BKF 10 April 2023 tentang pengelolaan program pensiun ASN ini memandatkan DJA dan BKF untuk mengkoordinasikan penyusunan roadmap reformasi pengelolaan program pensiun. Nah ini belum disampaikan ini, ya. Saya nggak tahu apakah ini karena ada dari Dirjen Anggaran bisa disampaikan tidak roadmap itu. Karena di dalam ini yang sebetulnya waktu itu masih pending. Jadi rencananya Pak Andreas memang nanti secara bertahap akan ada agenda sama Dirjen Anggaran. Oke. Makanya kita dengarkan ini dulu, nanti ada Dirjen Anggaran lagi. Saya sudah bicara sama pimpinan yang lain. Terima kasih atas klarifikasinya. Kemudian yang kedua, saya juga mengingatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Pasal 189 tentang harmonisasi peraturan
harmonisasi program pensiun itu memandatkan pemerintah mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua untuk memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi program tersebut diatur dalam peraturan pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR. Nah, ini sudah undang-undangnya tahun 2023. Jadi ini saya juga ingin menyampaikan kepada pemerintah. Terus yang ketiga, ini ke slide-nya Pak Prima ini, halaman 2, mengenai kronologis pembayaran belanja pensiun. Ya, Pak Prima. Ini pertama, belanja pensiun ASN ini kan pegangannya masih Undang-Undang nomor 9, Undang-Undang nomor 11 tahun 1969. Betul ya? Benar. Tahun 69. Ini yang undang-undangnya. Karena yang lainnya itu kan PPPP kan, tapi undang-undangnya ini. Di dalam undang-undang ini, ya ini perlu jelas, itu sebetulnya ada memandatkan bahwa program jaminan pensiun ya dan program jaminan hari tua JAT. Nanti saya kaitkan dengan slide-nya Taspen di halaman 10, page 10. Di mana untuk jaminan pensiun itu dibayarkan oleh APBN melalui skema PSUGO, betul ya? Nah, kalau itu tolong disampaikan tahun ini berapa sampai proyeksi 5 tahun ke depan, karena ini sangat penting nih. Tahun ini aja kalau boleh berapa Pak Prima? Ya, enggak pembayaran. Nah, 168 triliun. Berapa? 164 triliun. Ya, nah ini kita soalnya aku nggak dapat ini ya. Di mana? Di halaman ini. Tolong ditayangkan. Oh, tambahannya nggak dapat soalnya kita. Oh, baru dibagikan. Ya. Nah, ini sampai tahun 2029 berapa nih, Pak Prima nih? Ini sangat penting. Kemudian itu pembagiannya dibayarkan menurut undang-undang ini itu adalah 4,75%. Kemudian untuk yang THT-nya itu yang 3,25%. Itu dasar undang-undangnya ya, Prima. Nah, itu dengan adanya undang-undang BPJS perlu disesuaikan atau tidak? Itu juga mesti clear ini. Nanti memang diharmonisasi, tapi sekarang pegangannya kan ini, ya. Nah, sehingga sebetulnya ini kalau kita kaitkan dengan yang PT Taspen, slide nomor 10 coba. Slide nomor 10 bisa ditayangkan yang dari Taspen. Ini menurut saya rancunya di sini, baik kan? Jadi yang dari THT tadi Pak Doi mengatakan kalau mengacu Undang-Undang BPJS itu kan ada yang harus ditanggung oleh pemberi kerja. Tapi kalau pegangannya masih Undang-Undang 11 tahun 69, ya persis seperti sekarang, kan gitu. Nah, tapi akibatnya tadi disampaikan, saya minta konfirmasi, justru yang dana dari THT itu, ya kan selalu dalam tanda kutip nggak fully funded kan, betul kan? Minta konfirmasinya. Betul, betul. Jadi Bapak ngambil yang dari akumulasi iuran atau dari mana? Tetap dari THT, Pak. Pandit. Enggak. Nah, itu berarti kan perlu disampaikan itu. Konsekuensi ke depannya gimana? Ya. Nah, ini kan karena ini kan akan nambah terus nih, Pak. Iya, jadi konsekuensinya itu kalau klaim rasio masih seperti ini, antara iuran sama beban itu jomplang ininya, angkanya, itu pasti kedepannya akan berpengaruh sama sustainability di Taspen. Nah, Itulah yang perlu disampaikan sebetulnya dengan skema ini, gitu loh. Ini maksud saya. Jadi ini menyangkut isu sustainability sekali. Pertama ada dua yang di sustainability-nya dari APBN. Ya APBN kan akan nambah terus nih bayaran yang masih iuran pasti tadi dan sustainability-nya Bapak untuk memenuhi kewajiban di atas.
Nah, ini saya kira mungkin 2 poin utama ini sangat penting harusnya disampaikan ini Pak Prima. Jadi isu kritikalnya di situ sehingga memang program reformasi ini sangat segera untuk dituntaskan. Itu. Terus yang terakhir ini saya tadi menggarisbawahi apapun juga yang dilakukan transformasinya di tempatnya Pak Prima. Saya cuma satu aja concernnya, Pak. Apa lesson learn yang diterima oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini, Bapak, dalam pengawasan Taspen dan Asabri ini, Pak? Kan kalau kita lihat organ good corporate governance-nya kan luar biasa. Pengawasnya Taspennya ada berapa banyak, Pak? Diperiksa juga oleh OJK kan? Ya kan? Ada juga khusus, termasuk di situ ada lembaganya, organnya itu selain punya SPI, selain punya ini ada Dewan Pengawas juga kan? Di situ Kementerian Keuangan. Kenapa kok kejadian ini masih terjadi? Itu sebetulnya yang utama yang mesti harus disampaikan, dan dengan katakanlah segala upaya tadi bahwa dipastikan ke depan itu tidak akan terjadi. Itu sebenarnya yang paling penting. Saya kira demikian, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Demikian pertanyaan saya, ada beberapa pertanyaan Pak, sedikit saja Pak. Minta tolong yang slide nomor 5 dari Pak Prima, dari Pak Dirjen. Slide nomor 5 ini menarik Pak, karena akan slide nomor 5 ya. Ini peran DJPP kan ini akan ada proses existing dan ke depan. Ke depan ini kapan Pak? Tahun ini, berarti kan bukan ke depan Pak, berarti tahun ini kan ini kan. Belum berubah, mau dirubah. Gitu. Mau dirubah. Ini. Nah, kalau dari gambar ini kan kelihatan sekali, Pak. Kalau dilihat dari Pak ini kan, dari sistem yang berubah, yang mau Bapak existing dan yang proses pembayaran existing dan proses pembayaran ke depan, yang tidak berubah ini kan cuma satu, Pak, paling ujung, yaitu pensiunan dan para penerima pensiun. Gambarnya itu orang tua semua ini, Pak. Gambarnya ini orang tua semua. Makanya yang disampaikan oleh Pak Roni, adaptasi mereka terhadap teknologi itu kan cuma 42% ya Pak ya. Nah ini perlu itu kan. Kemudian tadi yang menjadi isu pada bank mitra atau pos mitra ini Pak, tadi sudah disampaikan isu mengenai bank asing itu Pak ya. Itu. Terus saya ke paparannya Pak Roni nih. Paparan Pak Roni. Nah, ini Pak, beban klaim ada ini kan, kalau Bapak kan ada iuran dan premi, hasil investasi, terus pendapatan PSL pemberi kerja. Ini yang saya kaget Pak. Ini kenapa pendapatan PSL itu ada yang bisa dapatkan dan kemudian ada yang tidak bisa Bapak dapatkan. Itu. Dan kemudian ini yang menarik Pak. Hasil investasi Bapak ternyata tidak bisa menutup semua beban klaim Pak. Nah ini kan yang saya khawatirkan ini, karena apakah ada kaitan dengan slide nomor 10 ini Pak? Slide-nya Bapak ini, karena terlalu banyak memberi surat utang. Nggak ada kaitannya. Berarti kalau berarti total aset Bapak yang Bapak kelola, itu cuma kalau menghasilkan sekitar 9 dari 100, dari 49, menghasilkan 9 triliun, itu kan returnnya paling sekitar 6%. 7%. Kalau 7%, 7% dari sini, harusnya kan Pak, beban klaim itu kan harusnya berasal dari investasi kan Pak ya. Dari iuran. Iuran plus investasi. Karena itu kan klaim ini kan klaim terhadap JHT, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan. Itu. Lah, ini yang harus kita cermati, Pak. Itu aja yang ingin saya tanyakan soal paparannya Pak Roni, karena tadi yang slide 10 sudah banyak yang nanya, Pak.
Terima kasih Pak Roni. Jadi gini Pak, yang Ini kan disampaikan kalau di oleh sini Hah? Bapak mencatatkannya hasil investasi 9. THT, Ya, makanya yang THT. yang 17 itu datangnya dari mana yang punya Nah, 17 itu dari AIP Pak. Jadi kita boleh ke slide nomor 10 dulu. Mungkin jelasnya di sini sih sebenarnya. 10? 10 dong, oke. Nah, jadi yang hasil investasi 9 itu asalnya dari THT Pak, asetnya yang 149,53. Yang 17 itu dari yang asetnya 250,77. Gitu loh. Jadi beda. Jadi yang dicatatkan oleh presentasinya Pak Prima tadi itu adalah hasil investasi di AIP. Sementara yang di saya itu adalah yang THT gitu. Kedua, tadi yang saya tanyakan itu Pak, yang dipensiunkan iurannya masuk. Itu total asetnya berapa? Ini. Yang AIP ini, Iya. 250 sekian itu. Iya. Oke, ya. Itu makanya kelihatan CAGR-nya itu dari tahun ke tahun naiknya lumayan kencang 10%. Karena memang tidak kita bayarkan klaim. Gitu. Oke.